Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu, insyaallah untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini, kita akan membacakan Kitabus Shaum dari kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Kitabu As-Shaum. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam menyusun kitabnya atau menyusun nama-nama babnya ini sedikit berbeda, terutama di dalam Kitabus Shaum dengan para ulama lainnya. Beliau menempatkan Kitabus Shaum setelah Kitabul Hajj. Sementara mayoritas ulama al-hadis dan juga para fuqaha, mereka menempatkan Kitabus Shaum ini sebelum Kitab Al-Hajj. Seperti misalnya Imam Muslim dan Ashabus Sunan, kecuali Imam Abu Daud, karena Imam Abu Daud justru berbeda bukan hanya dengan Imam Muslim, tapi dengan Imam Bukhari pun berbeda. Beliau meletakkan Kitabus Shaum ini setelah Kitabul Buyu'. Alasan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala seperti yang dijelaskan oleh para ulama, karena berdasarkan hadis yang beliau riwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Sementara Al-Imam Muslim masih meriwayatkan hadis yang sama dari Abdullah ibn Umar, tapi dari jalur Hudzaifah, bukan dari Sa'ad. Beliau, Imam Muslim, meriwayatkannya mengedepankan saum Ramadan daripada Al-Hajj. Bunyal Islamu ala khamsin, ala an yuwahidallaha ta'ala wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Kemudian ada seorang sahabat ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar lafaz yang sharih. Seorang sahabat bertanya, faqala shaum al-hajj wa shaum Ramadan wa Ramadan haji kemudian Ramadan, wahai Abdullah ibnu Umar. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, la shaum Ramadan wal hajj. Kemudian alasan yang kedua, karena diwajibkannya bulan atau puasa Ramadan itu lebih terdahulu daripada turunnya kewajiban puasa atau ibadah haji. Saum diwajibkannya pada tahun kedua, sementara haji pada tahun 9 atau tahun ke-10. Kemudian alasan yang ketiga, karena ibadah Ramadan itu dari susunan waktu pun lebih terdahulu. Ramadan pada bulan ke-9 dan haji pada bulan Dzulhijjah. Ini beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama, yang tentunya tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Imam Bukhari. Bahkan beliau masyhur, fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kemudian apa itu yang disebut puasa atau saum? Saum secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Al-imsaku anil kalam wal imsaku anil af'al, menahan dari pembicaraan, perbuatan, sebagaimana yang ada contohnya di dalam Al-Quran, perkataan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan uqallimal yawma insiyah. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan saum atau siam adalah imsakun makhsus, menahan sesuatu yang khusus, bukan sembarang menahan.
Ya. Menahan yang khusus itu dari apa? Dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dua hal, yaitu dari sesuatu yang membatalkan puasa ataupun sesuatu yang membatalkan pahalanya. Ya. Sesuatu yang membatalkan puasa sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Makan, minum itu adalah dan sejenisnya sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Sementara yang membatalkan pahalanya banyak, salah satunya adalah qauluz zur, ya. Man lam yada' qaulaz zuri falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, ini adalah imsak maksus, menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik berupa syahwat batin, makan, minum, jima, ataupun hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Yang kedua, an syakhsin mahsus, dari seorang yang khusus. Tidak semua orang bisa melakukan ibadah puasa, ya. Secara umum disebut dengan mukallaf, dan kalau dirinci ada beberapa, ya, ada yang disebut dengan syartul wujub, syartus sihah, ada yang syartus sihah dan wujub bersamaan. Syartul wujub artinya ketika syarat ini ada maka orang tersebut wajib melaksanakan ibadah shaum. Apa diantaranya? Adalah baligh, ya, orang yang baligh. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, salah satunya anis sobi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia baligh, ditandai dengan usia, ya, 15 tahun ataupun mimpi basah. Kalau wanita ditandai dengan haid, ya. Sebagian mengatakan 15 tahun, sebagian mengatakan 9 tahun. Yang kedua adalah al-qudrah. Qudrah itu mampu melakukan ibadah puasa. Maka al-ajiz, orang yang lemah karena dia sudah tua, renta, ataupun sakit, maka tidak ada kewajiban melakukan ibadah puasa sebagaimana Allah firmankan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan yang ketiga adalah al-iqamah, orang yang tidak dalam kondisi safar. Maka orang yang dalam kondisi safar tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Hanya saja digantikan dengan qada di bulan-bulan yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian yang syarat sihah, yang pertama adalah niat. Ini niat. Jadi walaupun puasanya dari terbit fajar sampai maghrib tapi tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Ini syarat sihah. Niat. Jadi niat di dalam beribadah puasa itu ada dua. Pertama, niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut dengan tamyizul ibadah anil adat, membedakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Dan niat yang kedua adalah tamyiz fi nafsiha, fi nafsil ibadah, membedakan ibadah satu dengan yang lainnya, apakah sunnah, apakah wajib. Kalau dalam Ramadan puasa berarti apakah puasa wajib, apakah puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka niatnya harus dimalamkan. Tidak sah seorang yang niat ketika sudah masuk di siang hari. Dan yang ketiga adalah az-zaman al-qabil bis-shaum, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, bukan waktu yang diharamkan seperti yaumul id dan hari-hari terlarang lainnya. Dan yang terakhir, syarat sah dan wajib ada di sana. Islam, ya, seorang muslim itu adalah syarat wajib dan syarat sah. Maka seorang kafir tidak sah berpuasa karena dia belum menjadi seorang muslim yang sudah mendapatkan tiket untuk melakukan ibadah puasa, walaupun mereka pun mukhatab, mereka pun disuruh. Kemudian yang kedua adalah akil, berakal. Dan yang ketiga adalah taharah bagi wanita dari haid dan nifas, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahidu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'i as-shalah.
Nah, selanjutnya fi zamanin makhsus. Fi zamanin makhsus, zaman yang khusus yang telah ditentukan. Saum itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Khaytul abyad minal fajr adalah fajr shadiq. Fajar yang shadiq. Shadiq itu yang sudah yang benar, yang nampak. Ya, kalau saya di pelabuhan karena sering di laut, bisa membedakan dulu wallah sarang. Fajar shadiq itu kan dikatakan memanjang itunya cahaya putihnya itu. Kalau di laut itu kelihatan gitu. Kalau datang siang itu. Kalau fajar kadzib itu kadzaili dzib. Sinarnya kelihatan dari atas ke bawah begitu. Tapi kalau di sini sulit untuk dilihatnya. Ya. Nah, mulai puasa itu ketika fajar shadiq, ya, sampai thumma atimus syama ilal lail. Kemudian sempurnakan sampai datang malam, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna, aftara as-shaim." Kemudian biniyatin makhsusah sudah kita jelaskan, itu yang pengertian tentang as-shaum. Jadi imsakun makhsus, menahan suatu yang khusus yang sudah disebutkan tadi, yang membatalkan, maka yang bisa membatalkan puasanya ataupun pahala, an syai'in makhsus, dari seorang yang mukallaf secara umum, biniyatin makhsus, fi zamanin makhsus, yaitu dari terbit fajar shadiq sampai malam hari. Kemudian yang terakhir adalah biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus. Kemudian qala al-Imam Al-Bukhari babun wujubi saumi Ramadan, bab wajibnya puasa Ramadan. Ini diantara kecerdasan Imam Bukhari dalam menyusun, kelihatan di sini bahwa yang disebut dengan saum itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan beliau di sini memulai dengan sesuatu yang paling penting, yaitu puasa atau saum yang wajib, yaitu bulan Ramadan. Kemudian nanti di bab-bab berikutnya baru membahas tentang puasa sunnah sebagai takmil naqais, sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Ya. Wujubi saumi Ramadan. Ramadan, apa yang disebut arti dengan yang dimaksud dengan Ramadan? Ramadan ini ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama, Ramadan itu dikatakan ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, la taqulu Ramadana wala taqulu Ramadana fa innahu ismun min asma'illah. Janganlah kalian mengatakan Ramadan, karena Ramadan itu nama di antara nama-nama Allah. Walakin qulu syahru Ramadan, tapi katakanlah syahru Ramadan. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh Imam Nawawi karena hadisnya lemah. Hadis ini dhaif karena ada seorang perawi yang bernama Najih As-Sanadi, yang Imam Nawawi mengatakan sayul hifz, hafalannya lemah. Yang kedua, Ramadan itu dari kata-kata ramadha yarmudu atau haraqa yahruku, membakar. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, bisa membakar dosa-dosa yang dimilikinya. Ya. Dan yang ketiga dari kata romidho yarmadu, ya, sewazan dengan alima ya'lamu. Romdo artinya kerikil, pasir yang panas karena tersengat dengan sinar matahari yang membuat cuaca panas. Kalau dilihat dari 3 pendapat ini, maka yang paling kuat, yang pertama tadi dikatakan sudah lemah, yang kedua secara makna betul bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan bisa menghapus dosa. Tetapi secara sisi historis kurang tepat, karena Ramadan itu sudah ada sebelum adanya puasa Ramadan. Dan yang ketiga ini adalah yang paling tepat, yang dipilih oleh Imam Jauhari dalam kitabnya, bahwa Ramadan itu dari kata ar-ramdah, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari
Arqam, Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Kuba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar menuju Kuba. Ya, wa hum yusallun, mereka lagi melakukan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan salatul awabin idza ramadatil fisal. Salat awabin itu yaitu salat duha adalah ketika anak-anak unta merasa kepanasan kakinya. Artinya Ramadan itu beliau mengatakan Al-Jauhari bahwa kenapa disebut Ramadan, karena orang Arab ketika itu bertepatan dengan musim panas dan mereka itu menamakan sesuatu bertepatan dengan apa kondisi yang mereka alami. Jadi yang paling tepat Ramadan itu adalah karena memang setiap datang bulan Ramadan kondisinya panas. Kemudian qala al-Imam al-Bukhari wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Di dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 88 kata ya ayyuhalladzina amanu, dan ini adalah yang kelimanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, salah satu faidah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, idza samitallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas fa'ar'iha sam'ak. Ya, dengarkanlah dengan baik, imma amrun yu'maru bihi, mungkin setelahnya akan ada perintah yang akan Allah perintahkan, au nahyun naha anhu, au yanha anhu, ataupun ada larangan yang akan Allah larang. Ya, sedikit kita mentadaburi ya ayyuhalladzina amanu ini. Jadi ya itu adalah dalam bahasa Arab disebut harfun nida, untuk memanggil, dan kata setelahnya disebut munada, yang dipanggil. Ya. Dalam bahasa Arab kurang lebih ada 8 harfun nida. Ya. Salah satu, semuanya berfungsi untuk memanggil. Hanya saja ada yang memanggil untuk yang jauh, ada yang memanggil untuk yang dekat. Ya. Untuk nahya ini fungsi asalnya memanggil sesuatu yang jauh. Ya. Tapi ada kalanya digunakan untuk sesuatu yang dekat. Ya. Ada 2 hikmah. Jadi sesuatu yang jauh tapi memakai sesuatu yang dekat tapi dipanggil dengan ya, itu adalah yang pertama, adalah li dalalah ala uluwi martabati al-munada al mukhatab, menunjukkan tingginya martabat orang yang akan dipanggil. Ya, seperti misalkan kalau kita dalam sebuah ruangan ada seorang raja, ya ayyuhal malik. Ya, padahal sebenarnya raja itu dekat dengan kita. Ya, tidak menggunakan ya ayyuhal malik pun, ya, panggilan itu sudah tepat, gitu kan. Ataupun itu menunjukkan sesuatu yang apa? Yang tinggi. Ataupun sebaliknya menunjukkan sesuatu yang apa? Yang sebaliknya, seperti ya ayyuhal jahil, wahai orang-orang yang jahil. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini sebuah takrim wa tasyrif bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ini menunjukkan bahwa tanfidul hukum, melaksanakan hukum ataupun perintah setelahnya, menunjukkan bertambahnya keimanan seseorang, dan sebaliknya fawatuhu, ya, tidak melakukan perintah yang diperintahkan setelah kata-kata panggilan ini menunjukkan apa? Berkurangnya iman seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ini, termasuk orang-orang yang kata Abdullah ibnu Mas'ud, secara lisanul hal kita mengatakan ya Allah, kami siap melaksanakan perintah yang Engkau perintahkan,
dan meninggalkan semua yang kau larang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Di sini ada kata-kata kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan. Ya, kata para ulama, ada dua manfaat tasbih di sini, penyerupaan ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah sebelum orang-orang sebelum kita. Pertama adalah tasliyah, sebagai penghibur bagi umat Muhammad. Bagaimana disebut penghibur? Begini, kalau kita menyuruh anak kita misalkan untuk berpuasa, ini suatu yang dekat aja dengan kita. Masa kamu tidak berpuasa tuh? Kakak kamu saja dulu waktu usia seperti kamu sudah bisa melakukan ibadah puasa. Jadi ini tasliyah kepada umat Muhammad bahwa ketika merasa berat dengan ibadah puasa ini, kamu jangan merasa berat, karena umat-umat sebelum kamu pun telah merasakan hal yang sama dengan kamu. Yang kedua adalah at-tanafus, munafasah. Ya. Ketika dikatakan umat-umat terdahulu pun melakukan ibadah puasa, maka ketika umat Muhammad disuruh untuk melakukan ibadah puasa, maka aku akan lebih hebat, lebih baik lagi daripada umat-umat yang dulu. Begitupun anak-anak kita akan mengatakan demikian. Saya pun akan lebih bagus lagi, lebih hebat lagi daripada kakak saya yang dulu seusia saya beribadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan inti daripada ibadah puasa yang akan kita lakukan insyaallah adalah agar membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagai latihan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan Ramadan, dengan puasa ini, dengan saum ini, biasanya kita makan mungkin berlebihan. Dengan puasa kita bisa mengurangi yang biasanya pembicaraannya tidak terjaga, bisa terjaga. Ya, karena secara umum puasa ini bisa mengkang segalanya, sehingga bisa membentuk diri-diri orang-orang yang bertakwa. Sehingga Rasulullah SAW pun menyarankan bagi orang-orang yang belum bisa nikah agar agar berpuasa, karena puasa bisa menjadi benteng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melakukan ibadah ini, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dan menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.